إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, di hari-hari yang sangat mulia, di malam-malam yang sangat istimewa. Disinilah kita memacu semangat kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan ini tidak tahu apakah akan berlangsung kembali, akan berulang kembali di tahun ke depan atau tidak. Kita semuanya tidak mengetahui ajal kita. Maka kesempatan yang Allah berikan ini gunakanlah untuk bersungguh-sungguh meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berpacu, kita seperti berlomba sedang melakukan balapan, baik dengan kendaraan ataupun dengan berlari. Ketika kita sudah mendekati garis finish, maka semakin gaspol, semakin dikencangkan semangat kita. Lari kita semakin kencang lagi, gasnya semakin ditarik lagi, agar kita meraih juara, agar kita meraih kemenangan di bulan yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlombalah kalian untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa jannatin 'arduha as-samawati wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Segeralah kalian, cepatlah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan juga menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Maka malam-malam ini hendaknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ibadah dengan sebanyak-banyaknya, dengan ikhlas yang kuat dan mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama berkaitan dengan malam yang sangat mulia, malam Lailatul Qadar yang kita mengetahui keistimewaannya. Banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah malam ini merupakan malam diturunkannya Al-Qur'an. Kita semuanya telah menghafal surat tersebut. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran tersebut di malam Lailatul Qadar. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim adalah sesuatu yang mulia. Malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan untuk membawa Al-Quranul Karim. Maka beliau menjadi malaikat yang paling mulia di antara sekian para malaikat yang ada. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik nabi dan rasul, khairul anbiya'i wal mursalin, karena beliau diberikan kepadanya kitab yang mulia ini, yaitu Al-Qur'anul Karim. Demikianlah umat Islam menjadi umat khairu ummah, umat terbaik, karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, karena di dalam bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Demikian pula secara pasti
bulan Ramadan di sana adalah malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar menjadi malam yang sangat mulia, lebih mulia daripada yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini di malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Inilah malam Lailatul Qadar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya ini menjadi konsentrasi kita untuk meraih kebaikan demi kebaikan, keberkahan demi keberkahan, ampunan demi ampunan, dan pelipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan selama di malam Lailatul Qadar, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka akan dilipat gandakan dengan banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka semua ibadah yang kita lakukan tepat di malam Lailatul Qadar tersebut, maka itu pahalanya lebih baik daripada amalan yang sama yang kita lakukan selama 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Maka ini lipat ganda yang banyak. Kita membaca Al-Quran, kita i'tikaf, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, kita salat tarawih, salat tahajud, kita berzikir dan lain sebagainya, akan dinilai lebih baik pahalanya, lebih banyak pahalanya daripada amalan yang sama yang kita lakukan selama 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malam Lailatul Qadar juga merupakan malam di sanalah ditetapkan semua takdir-takdir yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-4 sampai ke-5, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina, inna kunna mursilin." Di malam tersebut akan dijelaskan, akan ditetapkan segala sesuatu, segala perkara dengan sangat hikmah sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itulah perintah dari sisi kami, sesungguhnya kamilah yang akan mengutus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka semua yang terjadi ke depannya berkaitan dengan kematian atau kelahiran atau kebahagiaan, rezeki dan lain sebagainya, semua ditetapkan di malam Lailatul Qadar tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir-takdir yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita takdir-takdir yang membahagiakan kita, dan Allah jauhkan kita dari takdir-takdir yang membahayakan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking mulianya malam tersebut, maka malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya pun turun ke muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr." Para malaikat dan juga malaikat Jibril, mereka turun ke muka bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, izin dari Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Di antaranya adalah keberkahan, ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah malam-malam tersebut yang merupakan malam yang penuh dengan kesejahteraan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebuah keselamatan bagi malam tersebut, malam yang penuh dengan keselamatan, jauh dari kejahatan, maka itu akan berlangsung sampai terbitnya fajar shadiq. Maka malam Lailatul Qadar itu dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq yang menunjukkan waktu subuh telah tiba. Gunakanlah malam-malam tersebut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang salat di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa yang telah lalu. Ini yang kita harapkan. Kita banyak dosa, kita banyak maksiat dengan mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita. Dosa-dosa yang kita lakukan banyak sekali. Kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah dengan i'tikaf, berdiam diri di masjid Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bisa di 10 malam terakhir secara full itu adalah nikmat. Fabiha wa ni'mat. Tapi kalau kita tidak bisa, maka gunakanlah malam-malamnya untuk ibadah di masjid. Kalau kita tidak bisa, sesuai kemampuan kita, iktikaf sesuai dengan kemampuan kita. Gunakan dengan semaksimal mungkin malam-malam yang sangat mulia ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita mah bermain-main, nongkrong-nongkrong, main dadu, main catur, atau melakukan hal-hal yang sia-sia, bahkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Dan perbanyaklah berdoa. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, kalau seandainya saya mengetahui ada suatu malam ternyata itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku baca saat itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ucapkanlah doa ini. Ya Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemaaf. Engkau cinta untuk memaafkan hamba-hambamu, maka maafkan aku ya Allah. Maafkan kami semuanya ya Allah. Maafkan kami semua yang hadir di majlis ini dan semua kaum muslimin yang ada di muka bumi ini ya Allah. Inilah doa yang sangat penting sekali untuk kita ucapkan. Kita perbanyak di malam-malam tersebut, di sisa-sisa waktu yang ada di malam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan kapan malam Lailatul Qadar, ini terdapat banyak riwayat hadis-hadis yang sahih. Di antaranya dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Saqaf hafizahullah taala, mengumpulkan banyak riwayat. Ada yang menyatakan bahwa itu terjadi di salah satu malam di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagian mengatakan di witirnya 21, 23, 25, 27, 29. Sebagian riwayat menyatakan di genap-genapnya pun bisa terjadi. Berarti di malam 22, 24, 26, 28 dan 30-nya. Jadi ada kemungkinan di semuanya itu. Ya, tentunya malam Lailatul Qadar hanya sekali saja. Cuman kapannya kita tidak tahu. Mubhamah, sesuatu yang tidak bisa dipastikan kapan terjadinya. Oleh karena itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Dahulu di zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi di malam 21. Sebagaimana hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan pernah pula terjadi di malam 23. Sebagaimana hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Dan pernah juga terjadi di malam 27. Sebagaimana hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bahkan Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wallahi inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiya al-lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27." Demi Allah, saya betul-betul mengetahui kapan malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu yang sepanjang saya ketahui itu adalah malam yang Nabi SAW perintahkan kami untuk melaksanakan sholat pada malam tersebut, yaitu malam ke-27. Mengomentari hari ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hadis Ubay bin Ka'ab ini, bahwa beliau mengucapkan bahkan bersumpah bahwa itu di malam 27 ini adalah ahadul madzahibi fiha, salah satu mazhab pendapat tentang hal tersebut. Karena memang banyak pendapat, sebagaimana riwayat tadi, ada yang mengatakan 23, ada yang mengatakan 21. Wa aktsarul ulama ala annaha lailatun mubhamah min al-ashril awakhir min Ramadan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu tiba di malam yang tidak bisa ditentukan. Yang penting dia ada di salah satu dari malam yang ada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Wa arjaha autaruha. Memang yang lebih diharapkan adalah yang witir-witirnya, yang ganjil-ganjilnya. Wa arjaha lailata 27 wa 23 wa 21. Dan yang paling ditekankan lagi adalah malam ke-27, malam ke-23, malam ke-27, malam ke-23 dan malam ke-21. Wa aktsaruhum annaha lailatun muayyanah la tantaqil. Walaupun demikian ada memang sebagian ulama, ya, banyak ulama juga yang menyatakan bahwa itu malam yang sudah pasti waktunya, tidak berpindah-pindah. Namun para ulama muhaqqiqun yang mentahqiq, yang meneliti tentang hal itu menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya tantaqilu fatakunu fi sanah lailata 27 wa fi sanah lailata 23 wa fi sanah lailata 21 wa lailatan ukhra wa hadha azhar.
ya, sebagian ulama mengatakan, dan ini yang lebih dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, bahwa malam Lailatul Qadar itu berpindah dari satu malam ke malam berikutnya. Ya, kadang di 27, 21, 23, bahkan bisa jadi terjadi di malam yang genap. Maka sikap kita, jangan sampai kita hanya fokus di malam 27 saja, lalu mengabaikan malam-malam yang lainnya. Sering kita mendapati 27 penuh masjid, tapi 28-nya enggak ada. 29-nya dia tinggalkan, 30-nya dia tinggalkan. Ini rugi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasalam, idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau hidupkan semuanya. Beliau kencangkan sarungnya, ikat pinggangnya beliau kencangkan, tidak berhubungan badan dengan istrinya, dan beliau hidupkan semua malamnya. 10 hari, 10 malam terakhir hidupkan semuanya. Beliau tidak mengkhususkan 27 saja atau 25 saja nanti. Maka ini yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau membangunkan keluarganya agar bersama-sama mendapatkan pahala yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus shalihat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Malam Lailatul Qadar pasti akan tiba dan pasti akan datang dan pasti akan terjadi. Semua manusia pasti melewatinya. Semua manusia pasti melewati malam tersebut. Namun yang membedakan di antara mereka adalah sikap mereka terhadap malam tersebut. Ada saat di malam Lailatul Qadar tiba, dia sedang tidur nyenyak. Ada di antara manusia sedang menonton TV, main game, sedang bermain-main, sedang nongkrong di kafe-kafe, sedang pergi ke mall untuk belanja. Ada juga di antara mereka yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang akan berbahagia dengan malam Lailatul Qadar adalah mereka yang betul-betul menghidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan beruntung dengan pelipat gandaan pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan beruntung mendapatkan ampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih keutamaan tersebut. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal munculnya, di awal-awal hari bulan Ramadan, beliau sudah memperingatkan bahwa di bulan Ramadan ini fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di awal sudah beliau ingatkan, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dihalangi dari mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari sesuatu yang sangat bagus sekali. Maka rugi sekali orang yang tidak memanfaatkan momen penting ini untuk meningkatkan pahala dia, meningkatkan pahala yang besar yang dengannya kita berharap kalau amal ibadah kita diterima di malam tersebut, maka semakin berat timbangan amal soleh kita. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat amal timbangan kebaikannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dialah yang akan masuk surga. Itu yang kita harapkan nanti. Ini proyek besar kita. Umur kita tidak lama. Nabi SAW menyatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku ini hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Maka gunakan semaksimal mungkin umur kita. Allah berikan kita kesempatan hidup, mari kita gunakan untuk meraih derajat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita memohon kepada Allah, dan hanya Allah lah yang bisa membimbing kita untuk bisa memberikan taufik sesuai malam Lailatul Qadar tersebut. Bisa menepati malam Lailatul Qadar tersebut
maka Allahumma a'inna ala qiyami lailatul qadri imanan wahtisaba. Ya Allah, bantulah kami Allah untuk bisa salat tepat di malam Lailatul Qadar tersebut, ibadah sebanyak-banyaknya tepat di malam Lailatul Qadar tersebut akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami semuanya ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwata illa bik. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Kita tidak bisa salat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa puasa kecuali dengan pertolongan Allah. Demikian pula kita tidak bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala al-qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an wa jami'i al-a'mali fi Ramadan. Allahumma a'inna 'ala qiyam lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Allahumma a'inna 'ala al-ikhlas fil qawli wal 'amal. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن النية فيه لنكون من المقربين عندك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء والسمعة والشرك صغيره وكبيره. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.